Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Eka Safitri, NIM 02 dari Fakultas Hukum semester 4. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak dosen untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baiklah, langsung saja pada pembahasan nomor 1, yaitu perbedaan perseroan terbatas sebelum dan sesudah adanya UU Cipta Kerja. Yang pertama, permasalahan status badan hukumnya. Sebelumnya, di dalam pasal 7 ayat 4 perseroan mendapatkan status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukumnya. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja, yaitu yang terdapat di pasal 109 angka 2, perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada menteri dan mendapatkan bukti pendaftarannya. Yang kedua, tentang pengesampingan kewajiban perseroan yang sebelumnya dalam pasal 7 ayat 7 aturannya mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih. Tidak berlaku bagi persero dan perseroan bursa efek. Dalam UU Cipta Kerja, di dalam pasal 109 angka 2, kewajiban mendirikan PT oleh 3 orang atau lebih tidak berlaku bagi persero, bum daerah, bumdes, dan juga usaha mikro. Yang ketiga, yaitu tentang modal dasar. Di dalam UU PT, pasal 32 ayat 1 memberikan batasan modal dasar PT, yaitu paling sedikit 50 juta. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja, pasal 109 angka 3, PT wajib memiliki modal dana yang ditentukan oleh pendiri persero. Yang keempat, yaitu permasalahan perseroan UMK dapat didirikan oleh 1 orang. Di dalam UU PT menyatakan bahwa pendirian PT wajib dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Sedangkan dalam UU Cipta Kerja terdapat pengkhususan bagi persero yang memenuhi syarat sebagai UMK. Bisa mendirikan PT hanya dengan 1 orang saja. Nomor 2, peraturan mengenai perseroan terbatas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT. Di dalam UU PT mengatur mengenai tanggung jawab pemegang saham dalam perseroan terbatas. Menurut pasal 3 ayat 1 UU PT, pemegang saham perseroan terbatas atau perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan. Tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan adalah hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan pasal 3 ayat 2 UU PT yang menyatakan bahwa ketentuan itu tidak berlaku apabila pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Nomor 3,
Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki memisahkan yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Badan usaha tidak berbadan hukum atau BUTBH yaitu yang pertama, perusahaan perseorangan atau usaha perseorangan, usaha dagang, perusahaan dagang, dan juga home industry. Badan usaha perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu orang di mana keuntungan atas usaha tersebut juga sepenuhnya menjadi keuntungan satu orang. Perusahaan perseorangan menurut UU nomor 3 tahun 1982 wajib mendaftarkan perusahaan ke kantor pendaftaran perusahaan. Kecuali satu, jika perusahaan tersebut diurus, dijalankan, atau dikelola pribadi pemiliknya dengan hanya mempekerjakan anggota keluarga. Yang kedua, benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari pemiliknya. 3. Bukan merupakan badan hukum atau persekutuan. Yang kedua, firma atau FA. Dasar hukum firma diatur dalam pasal 15-35 bab 3 bagian 1 buku 1 KUHD. Firma merupakan suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah suatu nama bersama. Tata cara pendirian firma diatur dalam pasal 22, 23, 28, dan 29 KUHD. Pasal 22 KUHT menyebutkan bahwa firma harus didirikan dengan akta otentik. Pasal 23 KUHD menyebutkan bahwa firma harus didirikan dengan akta persekutuan yang memuat anggaran dasar persekutuan, harus didaftarkan pada kepanitraan PN yang berwenang. Pasal 28 KUHD menyebutkan bahwa akta pendirian yang membuat anggaran dasar harus diumumkan dalam BNRI. Akan tetapi, pada prakteknya, pendirian firma hanya sampai pada pendaftaran DPN saja. Tidak ada yang sampai pengumuman dalam BNRI. Dalam firma, semua sekutu saling bertanggung jawab secara tanggung renteng sampai kepada harta kekayaan pribadinya untuk seluruh perikatan-perikatan persekutuan dalam pasal 18 KUHD. Yang ketiga, CV. Dasar hukum CV sama dengan dasar hukum firma, yakni segala yang diatur dalam Menskep pasal 15-32 bab 3 bagian 1 buku 1 KUHD serta perjanjian antar pihak. CV memiliki pengertian bahwa perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Baiklah, itu saja jawaban yang bisa saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.